Saya ambil ya. Kenapa saya ambil khusus EX Inspector ya? Jadi karena bahasan kita hari ini adalah tentang electrical instrument di hazardous area ya. Jadi judul ini berkaitan dengan EX. EX itu Explosion Protected Equipment ya. Hmm. Jadi sekarang ini lowongan khusus inspektor, inspektor tuh yang ngecek-cek equipment gitu ya. Iya. Itu sudah mulai mengerucut eh, orang harus punya sertifikasi kompleks gitu ya. Hmm. Kompeten IX namanya sertifikasinya ya. Nah, paling bawah itu range-nya itu cukup menggiurkan ya, 450 sampai $600 ya. Nanti Pak Per Willy mungkin hari, Pak. nah, Pak Willy habis ini langsung ngambil kompleks terus keluar ke sana. Saya agak ragu nanti izin dari Pak Girinya, Pak. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa ya. Jadi ke depan itu memang nggak cuma sekedar lulus terus apa namanya IP tinggi ya, tapi sertifikasi sertifikasi itu diperlukan ya, apalagi kalau kita bekerja di oil and gas industri ya. Jadi kemampuan untuk melakukan kemampuan knowledge ya tentang Ya. explosion protected equipment itu sekarang sudah mandatory ya. Bahkan di beberapa food and beverage pabrik-pabrik gitu ya. Saya pernah melakukan assessment nih, saya sebut aja pabriknya, misalnya di Mondelez, Mondelez Hmm. Oreo, produknya Iya. Oreo itu. Terus Iya, betul. Coca-Cola itu brand ya. Coca-Cola minuman kita itu, minuman Coca-Cola itu. Hmm. Terus sirup ABC ya kan. Hmm. Hits dan Stella itu yang semprotan Iya. itu. Nah, itu Hmm. mereka juga sudah mulai aware terhadap apa namanya bahaya yang disebabkan oleh flammable liquid ya. Hmm. Ya, jadi ini saya tampilkan satu halaman, mudah-mudahan jadi pemicu ya, pemacu ya kan, Iya. pemacu untuk bersemangat ya adik-adik mahasiswa ini eh, mempelajari tentang IX ini ya. Iya. Sekarang ini sedikit yang paham memang, jadi orang bingung Hmm. mau mulainya dari mana sebetulnya ya. Oke, ya ini judulnya yang kita ambil ya, Electrical Instrument Equipment di hazardous area khusus oil and gas ya. Kita lakukan online di 4 September ya, bagi saya sendiri. Ini saya sebut secara singkat aja ya, profil saya lebih dari 20 tahun. Saya sering pindah-pindah kerja Pak Willy ya. Jadi kebetulan dengan pindah-pindah kerja ini ya punya apa namanya experience di engineering ya, di construction, commissioning, ya, operation maintenance ya. Eh, saya juga kompleks, jadi sebenarnya lowongan tadi itu memenuhi syarat saya juga gitu ya. Dan Iya. karena sudah tua ubanan, jadi ya sudahlah duduk manis di rumah ya. Ya kemudian saya juga sebenarnya di industri oil and gas ini sekarang lagi populer electrical hazard ya. Jadi kalau di Hmm. proses itu kan ada hazard ya, hazard and operability. Nah sekarang sejak 2018 itu electrical hazard itu sudah mulai populer ya. Jadi ya saya mungkin sedikit dari orang yang direcognize ya di Indonesia ini untuk melakukan Hmm. electrical hazard. Ya. Jadi kalau ada eh, sebuah proyek ya atau bahkan di plan yang sudah beroperasi gitu, kita Hmm. lakukan analisa ya, analisa operasinya di sisi electrical terhadap safety dan operability-nya. Ini saya salah Hmm. satunya ya. Nah, di luar ini saya ulang lagi, saya orang Bangka asli ya, bapak saya Wah, orang Benca apa namanya Toboli sana. Top Wali ya. Ya, itu saya Sungai Liat, saya lahir di Mentok ya. Wah, SD-nya di Kampit Belitung dulu. mau Eh, dikampit. ya. Nah, kebetulan SMP SMA-nya di Jogja, merantau itu ya, bukan ikut orang tua, merantau. Kemudian kuliahnya tadi dari disampaikan di IB ya, Bandung. Ya, saya kira itu sekilas. Eh, kalau
dalam diskusi ini apa teman-teman mahasiswa mau tanya atau dosen mau nanya silakan aja ya. Jadi Ya, saya sebenarnya lebih senang apa TikTok gitu ya. Jadi ya. bertanya gitu. Jadi enak lah Kayak gitu. diskusi gitu Pak Dik ya. Betul. Ya, kita lanjut ini Hmm. objektifnya. Jadi tadi kita sudah melihat, ternyata kerja di oil and gas ini menggiurkan uangnya gitu ya, 400 sampai 600 dolar. Ya, tapi diskusi kita hari ini kita tidak membahas peluang itu, kita membahas risikonya. Kenapa kok jadi besar apa package-nya gitu ya, remuneration-nya jadi bagus karena ada risiko yang cukup tinggi ketika kita bekerja di oil and gas industri ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mau jelaskan secara sekilas ya bagaimana engineering itu bekerja khususnya di eh, penentuan peralatan IX ini ya. Jadi harapannya nanti teman-teman lulus nggak harus di oil and gas, katakanlah di tadi yang saya bilang di Mondelez, di Coca-Cola atau di pabrik mana yang di dalam apa produksinya itu punya flammable liquid, eh, orang sudah mulai aware terhadap peralatan IX ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya akan share basic knowledge lah untuk explosion protective equipment ini ya. Jadi ada macam-macam apa aja di sana, terus bagaimana cara bekerjanya. Tapi secara singkat aja ya karena waktu kita juga pendek ini. Saya mulai dengan video dulu ya. Tadi udah lihat angka 600 dolar. Saya kasih ya. Saya kasih video ke adik-adik mahasiswa nih. Mungkin ini adalah video yang paling apa mengesankan di dunia ini ya. Karena apa? Wah. Karena inilah basis munculnya proses safety, Pak. Jadi proses safety IX ini salah satu munculnya case insiden ya. Ini insiden nih, jadi bukan sesuatu yang menarik ya. Tapi kita lihat sebentar. Berarti risiko-risikonya Pak Dik ya. Ya. July 6, 1988, 120 miles northeast of Scotland, the Piper Alpha oil rig. At 14,000 tons and 2.5 times the height of the Statue of Liberty, it is one of the largest rigs in the world. Piper Alpha was the world's most successful oil rig. What that means was that in a single day, Piper Alpha produced more barrels of oil than any other oil rig or oil platform in the world. A crew of 226 rotate shifts to keep the oil and gas flowing. Jeff Bollins is the chief control room operator that evening. At 9:45 p.m., Jeff suddenly hears an alarm, indicating a problem with one of the rig's condensate pumps. When condensate injection comes, trips more than any of the equipment we have. No panic, we knew we needed to get it back on because it was going to start affecting production. That evening, Pump A is offline for maintenance, leaving just Pump B working, the same pump that's now been shut down by the alarm's trip system. The condensate pumps were an integral part of the production facility. You couldn't have them both offline for any great length of time without shutting down everything. To avoid a full shutdown, a decision is made to halt maintenance on Pump A and bring it back online. But what nobody knows is that Pump A has a fatal flaw. During maintenance, its safety valve has been removed, meaning that there is nothing to stop thousands of cubic feet of gas escaping into the atmosphere. The faulty pump is switched back on. Then, at 9:55 p.m., disaster. A spark suddenly ignites the escaping gas, and an explosion rips through the rig.
Confronted by 700-degree flames, most of the 226-strong crew are now either dead or severely injured. The nearest analogy is that it was a cross between Titanic and Towering Inferno. All hell was breaking loose on that thing. It was just a scene to hell. It's the only way you could describe it. A scene of absolute carnage and hell. Flames, explosions, debris. Things were escalating so fast at that point that it was almost impossible to take things in. By 10 to midnight, less than 2 hours after the initial blast, the Piper Alpha is on the verge of collapse. Finally, the rig's legs start to give way, and the Piper Alpha starts to slide into the sea. Where air modular was, and the rest of the platform just started drifting apart. And the other 3/4 of the platform just very slowly fell into the North Sea. That's my last memory, but I know for people that were still on it, it would have gone to the bottom of the sea. A total of 167 men lost their lives that night. Just 61 survived. July 6th. Ya, itu itu insiden yang cukup besar ya. Ada 167 orang meninggal kejadian itu dan hanya 61 yang selamat gitu ya. Jadi disebutkan juga ketika ada gas rilis, terus ada spark, dia bilang tiba-tiba ada yang spark memantik hingga terjadinya ledakan sampai sinking di 2 jam setelahnya sampai kolaps ya, platformnya kolaps, tenggelam lah gitu kira-kira ya. Oh. Ini ya, ini kejadian di Piper ya, bukan Piper Alpha ya. Kemudian ini kejadian lagi di Texas Refinery ya. Di 2005, 15 orang meninggal di sana ya. Ini di onshore ini ya, di refinery kilang minyak lah ya di Texas. Ini mungkin teman-teman pada nonton filmnya nih, ada filmnya nih ya, Deepwater Horizon ya. Ya. Pernah dengar judulnya, Pak. Ada filmnya nih, Deepwater Horizon ya, punya BP. Di rig ya, ini kasus real nih, rig yang ketika ada safety yang dilewati lah ya, sehingga dipantik juga, gasnya rilis, dipantik juga. Nah, kalau nggak salah oleh diesel engine ya waktu itu ya, dipantik sama diesel engine, collapse ya. Ini bukan hanya platform yang collapse, BP-nya pun ini kejadiannya di BP ya. Tiga-tiganya di BP sebenarnya. Piper Alpha, terus Texas Refinery juga di Deepwater Horizon ini di BP juga ya. Itu BP-nya juga hampir collapse ya. Jadi nggak cuma platformnya rusak, tapi impact dari kerusakan ini juga berdampak ke financialnya BP ya. 11 orang meninggal ya. Tidak termasuk Mark Webber, karena Mark Webber itu pemain filmnya gitu ya. Udah nonton berarti, Pak. Ya. Ya. Ini foto di Balongan Refinery 2021, mungkin Bapak tahu ya. Ya, Pak Willy ya. Ini karena sambaran petir memang ya. Karena sambaran petir. Balongan Refinery. 4 orang meninggal waktu itu ya. Jadi saya mau jelaskan dari video, terus dari gambar-gambar tadi. Foto. Ya. Jadi mungkin kalau bahasa prokemnya itu no pain no gain itu ya seperti di oil and gas ini lah. Jadi bisnis di oil and gas ini bisnis yang high risk ya. Risknya tinggi terhadap safety ya. Jadi kalau ada gangguan habis kan gitu, seperti tadi ya. Total 167 platform kecil. Mau kabur juga sulit, apalagi di laut ya. Environmental risk ya, begitu ada gangguan, katakanlah yang GOM tadi, yang GOM Meksiko tahun 2010 itu ya.
itu pencemaran di sekitar Teluk Meksiko itu luar biasa ya, sehingga BP harus mengeluarkan cost yang sangat besar ya untuk merecovery ya. Financial risk sama juga ya. Jadi ketika orang ngebor itu ngebor sesuatu yang nggak jelas, yang nggak pasti lah gitu ya. Iya. Ya, begitu di ngebor katakanlah 40 juta US kemudian nggak ketemu ya sudah hilang begitu aja gitu ya. Satu itu sering terjadi ya. Jadi bukan apa bukan sesuatu udah dicek segala macam terus aman-amannya enggak ya. Jadi semuanya orang subsurface kan cuma dengan peta gitu ya. Begitu di bor ternyata zong kenanya, itu sering terjadi ya. Kemudian supply and demand juga begitu ya. Jadi kalau minyak masih agak mending ya, masih bisa digotong-gotong gitu ya. Tapi kalau gas itu kadang-kadang kalau nggak ditreatment dengan baik tiba-tiba hilang ya. Kadang-kadang juga ketika produksinya banyak yang beli nggak ada ya kan, itu gas itu. Makanya sekarang orang banyak beralih ke LNG. LNG itu gas dicairkan, disimpan dalam bentuk cair, terus bisa digotong-gotong, dibawa dengan tanker gitu ya. Terus kontraknya jangka panjang, ya. Memang murah dia, tapi itu tadi no pain no gain tadi. Gas prosesnya mudah, langsung kirim, ya. Seperti di Natuna kirim ke Singapura, ya. Contoh itu, ya. Terus, tapi kalau saya dulu di BP dikirim ke Cina, ya ada ya, dikirim ke Cina LNG-nya, tapi kontraknya 25 tahun gitu ya. Minta terus gitu. Nah, ini bisnis resiko ya. Jadi ya memang ada risiko yang dibayar sehingga juga apa namanya benefitnya juga lebih sedikit di atas dari tempat kerja yang lain gitu ya. Lebih Ya. banyak kayaknya Pak. Ya. Ya, baik ya. Ya. Ada chat ini. Apa ini? Oh, anu. Wah, absen. Ya, Absen. Ya. Dari video tadi ya ada istilah namanya triangle fire ya, adik-adik ya, teman-teman mahasiswa ya. Triangle fire kalau di oil and gas ya. Triangle fire ini adalah segitiga api lah bahasanya, bahasa bangkanya itu segitiga api. Ya. Di mana api itu terbentuk kalau ada fuel ya, ada bahan bakarnya. Kemudian harus ada oksigennya ya. Dan yang terakhir ada pemantiknya ya, ignition source-nya. Ya, jadi segitiga api ini ya kombinasi dari tiga ini. Kalau yang di bawah itu saya cantumkan bukan diskusi kita hari ini ya, itu namanya segi lima ya, segi lima dust explosion. Jadi kalau atas itu oil and gas, kalau yang bawah itu dust ya. Kalau dust itu bedanya apa? Dia perlu fuel, dia perlu oksigen, tapi dia perlu dispersion. Jadi harus nyebar itu. Debunya itu harus nyebar dan harus di containment. Jadi harus dalam lingkungan tertutup. Jadi kalau debu yang di luar itu yang nggak akan menyebabkan explosion ya terhadap gas. Ya. Jadi segitiga api ini ya oksigen. Nah, oksigen kita nggak bisa kendalikan ya karena itu free of charge ya, ada di mana-mana ya. 20% kalau dalam kondisi yang normal 20 sekian persen lah ya. Nah, fuel namanya oil and gas, bisnis fuel ya kan. Jadi fuelnya ada terus di sana. Ya. Hanya dengan ada fuel ada sesuatu yang harus bisa kontrol, kita bisa kontrol ya. Nah, yang ketiga ignition source ya. Ignition source inilah yang kita coba kontrol ya. Sehingga segitiga api ini tidak terjadi ya, sehingga fire explosion ini nggak terjadi. Fire itu kapan terjadi ya kalau nggak ada apa fuelnya itu nggak bertekanan lah, fire aja gitu ya. Tapi kalau fuelnya bertekanan atau gas yang bertekanan tinggi itu bisa menyebabkan explosion ya. Nah, ini contoh-contoh nah kita balik sedikit ya, segitiga api. Nah, di dunia oil and gas sekarang ini ya sudah semakin populer istilahnya ignition control ya. Dulu
namanya masih serabutan ya. Jadi sekarang ignition control ini dipopulerkan ya. Item-item apa aja yang ignition control ini mengontrol ignition ya. Yang dikontrol dari 3 tadi, oksigen nggak bisa kita kontrol ya. Jadi fuel-nya kita kontrol atau ignition source-nya yang kita kontrol. Ya, kalau fuel gimana? Ya, storage tank jangan bocor, ketebalannya cukup, ya kan, pressure-nya cukup, terus apa namanya, device protection-nya cukup gitu ya. Kemudian drain system kalau ada apa namanya, buangan-buangan yang masih mengandung minyak gitu ya, atau ya minyak ya harus di-maintain dengan baik dan seterusnya. Mechanical ventilation itu gunanya supaya kalau ada gas release tidak terjadi akumulasi flare yang kita lihat kalau nonton film di apa namanya, berita-berita di Anjungan itu suka ada yang menyala, itu flare namanya, flaring ya. Jadi memang ada gas yang berlebih harus dibuang ke sana ya, supaya kalau ada gangguan gas itu juga langsung dibuang ke sana dan dibakar ya, sehingga nggak nyebar kemana-mana apa gas yang dibuang itu ya, dan seterusnya. Ignition control, ignition source macam-macam ya. Ada electrical spark ya, yang kalau di electrical kita itu breaker ya, kontaktor, power supply ya, elektronik itu electrical spark semua itu ya. Dan friction spark ya, gesekan-gesekan juga bisa menyebabkan spark ya. Hot surface ya, suhu permukaan yang panas misalnya di exhaustnya engine ya. Rokok ini juga memang apa namanya, apa, gampang-gampang susah ini ya dimasukkan ke rumah. Karena orang kadang-kadang nggak bisa bekerja nggak pakai rokok. Jadi harus Apalagi di disogok. Indonesia, Pak Dik ya. Nah, ya. Sehingga di apa, di laut itu juga disediakan ruang khusus merokok terpaksa ya. Gitu. Kemudian static discharge ya, baterai, lightning strike ya, itu juga sebagai ignition source ya. Nah, fokus kita hari ini ignition control kita bahas di electrical spark ya, yang terkait dengan electrical equipment ya. Jadi friction spark ada bagiannya sendiri ya. Hot surface nanti ada kita sentuh-sentuh sedikit. Nah, rokok-rokok ini nggak usah kita bahas ya. Lightning strike ada pembahasannya sendiri. Jadi kita fokus di electrical spark ya. Ya. Ya, teman-teman semua ya. Dari segitiga api itu timbul pertanyaan, apakah ketika oksigen, fuel, ignition source itu berkumpul akan selalu terjadi fire ya, atau explosion ya. Ketika segitiga api bertemu itu apakah selalu menimbulkan fire atau explosion? Maka jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa? Ada konsentrasi flammable gas atau vapor ya, yang hanya bisa bercampur dengan udara ya, yang hanya bisa terignite kalau dia di-ignite. Jadi nggak semua konsentrasi gas, flammable gas tadi ya bisa menyebabkan fire. Ya, jadi harus ada limitnya, Pak. Jadi kalau dia terlalu kecil nggak bisa menyebabkan juga, kalau terlalu besar juga nggak bisa menyebabkan fire ya, kalau dipantik ya. Ini supaya gambaran ke apa, adik-adik mahasiswa juga ini ya. Jadi yang bisa terbakar itu bentuknya gas atau vapor ya, kalau ini ya, kalau flammable liquid ini ya. Kalau liquid nggak bisa. Jadi kalau api dicelupin ke liquid nggak akan nyala dia. Ya, jadi yang bisa bikin terbakar itu adalah vapor atau gasnya, ya, bentuknya gas atau vapor. Nah, jadi ketika kita nyalakan itu di permukaan si liquid itu, kalau temperaturnya memenuhi gitu ya, dia akan ada nguap vapor sedikit gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya fire ya. Oke ya. Nah, ini di bawah ini
Ya, ini contoh range-nya ya, Bapak-bapak ya. Range-nya LAL ini adalah lower explosion limit ya. Kalau UL ini upper explosive limit ya. Jadi lower ini artinya kalau misalnya hidrogen sulfid ini 4,5% bercampur dengan udara terus dipantik, maka dia akan bisa menyebabkan fire ya. Kalau 2% gimana? Nggak akan terbakar, gitulah kira-kira ya. Sama. Jadi kalau UFL ini upper flammable limit ya, atau UWL ini upper exposure limit. Jadi kalau 45,5% ya konsentrasinya di udara itu masih bisa menyebabkan fire explosion. Tapi kalau 100% malah nggak akan menyebabkan fire, gitu ya. Ini yang perlu kita ketahui nih. Jadi nggak semua gas itu bisa menyebabkan fire. Ya. Kenapa kita perlu tahu ini? Nah, nanti di next slide-nya ya. Ini juga ada asetilin ya, 2,5 sampai 80%. Makin lebar range-nya, itu makin kita sebut volatile ya, maka grup gas grupnya juga akan makin dianggap makin berbahaya lah ya. Tapi kita nggak jelaskan sekarang ini ya karena waktunya. Jadi intinya di flammable di range tertentu baru fuel itu ketika bercampur dengan udara bisa menyebabkan fire explosion ya. Di luar itu tidak bisa menyebabkan. Ya. Yang kedua yang kita kontrol tadi adalah ignition source-nya ya. Ignition source-nya. Ada dua metode nih. Ya, ada dua metode. Ya. Jadi ignition source tadi apakah setiap ignition bisa menyebabkan fire? Maka jawabnya tidak. Ya. Dia butuh minimum energi juga. Jadi nggak semua energi bisa menyebabkan fire explosion ya. Dia butuh minimum ignition energy ya. Ya, ada dua metode ini ya. Jadi dengan minimum ignition energy ada namanya IMSG ya, maximum experimental safe gap. Ya, jadi saya jelaskan sedikit ya. Ya. Nah, ini apa? Misalnya gas ada metan ya, ada metan. Terus ini minimum ignition energinya 260 mikrojoule. Ya, jadi kalau kurang dari ini juga nggak bisa menyebabkan fire explosion ya. Nah, kemudian ada MESG nih. Apa itu MESG? Jadi kalau benda dalam satu ruangan gitu ya, dalam satu enclosure tertentu, kemudian ada fire di dalamnya, ya. Ini eksperimental sifatnya ya, namanya juga maksimum experimental safe gap. Ya. Ada gap yang masih bisa diizinkan ya, sehingga tidak memantik gas yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi ada apa enclosure, kemudian dipantik ada gas di dalamnya ini, ya. Kemudian ada gap di sini, ya. Ada gap di sini. Nah, itu maksimum gap yang diizinkan, kira-kira begitu ya. Dari hasil eksperimen. Jadi misalnya metannya 1,14 milimeter ya. Maka maksimum working gap untuk faktor safety-nya yang diizinkan berdasarkan standar ini ya Bapak-Bapak ya, teman-teman semua, itu 0,5 mili. Jadi kalau 0,5 mili masih aman dia. Kalau 1 mili masih aman nggak? Kalau berdasarkan eksperimental aman ya, tapi standar bilang ya dibuat faktisatornya kurang dari setengah supaya aman gitu ya. Jadi ada dua metode ini. Pertama, minimum ignition energinya harus tercapai dan itu kita minimize. Yang kedua, maksimum experimental safe gap-nya juga di-maintain ya. Dua macam metode ini yang mempengaruhi teknik dari EX ya, explosion protected equipment tadi ya. Jadi tekniknya dengan mengandalkan dua teknik ini. Minimum energinya, kemudian maksimum eksperimental safe gap ya. Teknik lain dengan nah ini ya, dengan melimit
LLL-nya ya, kira-kira begitu. Nanti di next slide-nya ada. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ingat Oke, silakan. Ada Ya. sekalian. Ini Pak Giri sepertinya ada juga di grup ini, Pak. Ya, itu. Pak Giri. Ya. Mungkin Pak Giri. Wah, sepertinya masih belum. Silakan adik-adik sekalian, sejauh ini ada pertanyaan. Ya, ingat segitiga api. Nah, itu kalau bekerja masih segitiga api. Ya, fuelnya di manage, kemudian ignition source-nya kita kontrol. Tekniknya dengan dua item ini secara garis besar ya. Minimum ignition energy, kita kontrol energinya. Yang kedua dengan experimental safeguard. Ya. Oke, sepertinya ada yang bertanya di sini, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan ini. Silakan yang bertanya. Ini Mas Rizky, Pak Rizky. Rizky Akbar, Pak. Ya, waduh, dia sepertinya salah. Oh, Yang salah lain pencet. salah pencet ya. Kita lanjut. Oke, silakan ya. ada. Iya, Ya. silakan Pak. Lanjut dulu, Pak. Nanti kalau tengah jalan ada yang bertanya, monggo silakan aja ya. Siap, siap. Ini hazardous area klasifikasi ya. Standar-standar yang dipakai di oil and gas ya. Ada banyak ya, teman-teman semua ya. Ada namanya NEC, yaitu referensinya NEC itu National Electrical Code ya. Dia kenal Amerika ini. Jadi NEC API RP 500 itu keluaran Amerika ya. Jadi dia pakai istilah Class 1 Div 1, Class 1 Div 2 ya, standar. Kemudian ada IC 60079 ya. Ini IC yang mengeluarkannya dan turunannya ya. Turunannya itu ada namanya BSEN 60079. Saya nggak tahu NSI 60079 ada apa enggak ya. Tapi maksudnya induknya ini IC 60079. Nah, banyak negara-negara mengeluarkan standar sendiri tapi tetap menginduk ke 60079 dari IC ini ya. BSEN, misalnya EN sekarang itu ya. Europe norm ya di Eropa itu dia standarnya bukan IC, pakai EN 60009 yang isinya identik ya, technically identik, sama persis. Ya. Ada juga standar yang merefer ke Institut Energi ya, IE, dulu IP Pak, dulu IP ya, IP 415, dulu ya Institut Petroleum 415. Ya, sekarang berganti nama jadi Institut Energi 15 ya. Menggunakan istilah zone 0, zone 1, zone 2 ya. Nah, kemudian apa yang API RP 505 ini? Sebenarnya API RP 505 ini masih standarnya Amerika gitu ya, di standarnya Amerika, API kan Amerika ya. Cuma dia mencoba mengadop ya IC dengan menggunakan reference dari API RP 500 gitu. Ya, jadi API 505 ini dia pakai istilah class 1 zone 1 ya, class 1 zone 2 ya, atau class 1 zone 0, ada juga zone 0-nya ya. Tapi tekniknya menggunakan API RP 500 ya. Teknik itu cara dia mendefinisikan risiko ya, likelihood dari likelihood-nya ya, risiko dari likelihood-nya. Jadi ini standar-standar yang dipakai ya. Kebanyakan sekarang orang sudah menggunakan di Indonesia ya, sudah menggunakan HI15. Nah, saya selesaikan sedikit cerita ini ya. Zaman dulu ya, ketika awal-awal gas ini mungkin sampai 2000 ya 2005, 2006, 2007 lah ya. Itu hazardous area ini punyanya electrical ya. Jadi engineer-engineer yang lahirnya sebelum 2008 katakan gitu ya. Itu masih mengenyam bagaimana membuat mendefinisikan hazardous area klasifikasi ya. Nah, setelah tahun itu di atas itu 2008 apalagi sekarang ya 2009 itu masih transisi. 2010
saya nggak tahu persis kapan ya, benar-benar dipindahkan ke proses safety ya. Nah, proses safety mereka banyak menggunakan IE 415 ini ya, karena memang IE 15 ini apa namanya, banyak item-item risiko yang dipertimbangkan ya, nggak seperti di IP 500 ya. Jadi kalau IP 500, kalau unit ini ya tarik sekian gitulah kira-kira ya. Tapi kalau AI 15 ini ada unit yang sama, dicek berapa diameter vesselnya, gas pressure di dalamnya berapa, kemudian tingkat kebocorannya seperti apa gitu ya. Nah, baru keluarlah hitungan-hitungan yang mendefinisikan berapa radius dari hazardous area klasifikasi. Ya, ini standar yang dipakai. ETC ini ya turunannya Pak, ada tadi EN 60079 ya kan. Ada Chinese juga pakai 60079 ya, Cina ya, RSC. Dan seterusnya gitu ya. Ini kalau download yang lama-lama banyak di internet nih buat baca ya, buat belajar ya. Jadi kalau nanti suatu saat apa namanya bekerja katakanlah di food beverage ya, teman-teman ya, itu food and beverage ini sekarang masih banyak menggunakan American Standard ya. Dia pakai OSA 1908 ya, RF 1908. Nah, OSA itu merefernya ke NEC ini ya. Dia refernya ke NEC ini. NEC, apa cara menggambarnya NEC. Ya, karena API LP15 ini khusus oil and gas ya. API 505 khusus oil and gas. Kalau NEC ini mengcover semuanya ya. Jadi kalau food beverage dia nggak pakai 500, 505, dia pakai NEC tapi basicnya di OSA itu ya. Jadi kalau ketika kita mengakses di pabrik makanan gitu ya, minuman, nah itu standarnya bukan ini yang dipakai, tapi referennya NEC juga dia, NFVA 70. Ini beberapa definisi ya, teman-teman ya. Ini hazardous area ya, area di mana atmosfernya ya mengandung sufficient quantity, jadi harus cukup ya, flammable atau explosive gas, ya, dust atau vapor ya. Jadi kalau kita punya satu botol alkohol gitu ya, ya jangan kita definisikan sebagai atmosfer, explosion atmosfer kan gitu ya. Cuma satu botol alkohol gitu ya. Jadi kalau satu gedung yang besar apa namanya alkoholnya, terus ada potensi gas rilis yang cukup terakumulasi misalnya di pabrik-pabrik gitu ya, maka pendefinisian hazardous area ini perlu direview ya, di studi. Ya, ya ada istilah namanya flashpoint ya. Flashpoint ini, nah tadi kita sempat diskusi ya, bahwa yang bisa diignite oleh ignition source itu adalah vapor atau gas ya. Nah, flashpoint ini adalah temperatur terendah ya, di mana liquid itu bisa berubah jadi vapor ya, yang kuantitinya cukup untuk dipantik gitu ya, untuk dipantik. Jadi kalau ada pemantiknya, terus apa namanya vapornya cukup, itu bisa terbakar. Nah, temperatur terendah di mana vapor itu bisa terjadi sehingga bisa dipantik namanya flashpoint. Ya, ini penting nih, flashpoint ini. Karena kalau standarnya, kita kembali bicara standar, memang agak berbeda-beda standar nih. Kalau di IE 15 21 derajat, kalau di mana? Di API ini 37,8. Jadi kalau 37,8 derajat Celcius di atas itu, nah, dia nggak mengkonsider sebagai hazardous area, ya kan? Jadi kalau flash point-nya 60 derajat misalnya, flammable liquid, tapi flash point-nya 60 derajat. Nah, kalau di kondisi normal gitu kan tidak akan bisa menyebabkan vapor yang cukup, jadi nggak perlu dikonsider sebagai hazardous area ya. Ini definisi yang penting. Nah, kemudian ada namanya ignition temperature
ya. Ini informasi ini nanti akan penting ketika mendefinisikan schedule ya. Ignition temperature ini itu temperatur terendah ya yang bisa mengignite flammable ya gas atau vapor tadi tanpa perlu percikan ya, tanpa perlu spark. Jadi ada kondisi ya teman-teman semua ya. Kondisi hanya butuh temperatur aja dia. Jadi nggak perlu cepat gitu, nggak perlu. Jadi kalau hot surface itu bisa menyebabkan terjadinya fire juga, hot surface tadi kan kita sudah sebutkan. Tapi temperatur tertentu ya, nggak semua temperatur bisa menyebabkan terjadinya fire gitu ya. Dia disebut sebagai ignition temperature atau auto ignition temperature. Tuh, ini udah sama nih, kedouble ya. Kemudian ada namanya relative density ya untuk vapor ya. Jadi kita perlu tahu apa namanya relative density dari gas atau vapor ini terhadap udara seperti apa. Ya, kenapa ini penting? Kita harus tahu kemana arah gas rilis itu ketika dia rilis, ya, kemana. Ya, kalau density-nya lebih besar dari udara, maka dia akan jatuh ke bawah. Ya, tapi kalau density-nya lebih kecil dari udara, maka dia akan naik ke atas. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita harus tujuannya pada satu teknik tertentu itu apa namanya keluar in out-nya ditentukan dari density ini ya. Keperluan lain untuk pemasangan gas detektor ya. Jadi jangan sampai ketika density-nya besar, gasnya kalau bocor jatuhnya ke bawah, detektornya ditaruh di atas gitu ya. Itu tidak akan beneficial ya, jadi nggak akan terdetek gitu ya. Ya mana ya salah satu yang apa yang saya akses itu begitu. Jadi density-nya besar tapi gas detektornya ditaruh di atas ya, jadi nggak akan pernah detect kalau terjadi gas rilis. Ya, ini hierarki dari ignition control ya, dari hierarki dari sebuah kontrol. Mungkin teman-teman udah tahu ini ya. Jadi yang paling efektif ya untuk mengontrol sesuatu hazard itu adalah dihilangkan ya. Dihilangkan. Kalau nggak bisa juga disubstitusi ya. Kalau nggak bisa juga dilakukan engineering control ya, by design gitu ya maksudnya. Kalau nggak bisa juga baru dilakukan administrative control. Kemudian yang terakhir dengan protective equipment ya, dengan PPE gitu ya. Ya, kita mengeliminasi nggak mungkin dong bahan yang kita jual gas gitu ya atau bahan bakar ya. Ya, distribusi juga sulit ya, kecuali tekniknya dirubah gitu ya. Jadi yang dilakukan engineering control dengan apa namanya dengan mengisolate orang dari hazardnya ya. Caranya gimana? Ya apa minimum fuelnya di manage, kemudian ignition source-nya dikontrol. Ya, Ini ini mohon izin Pak Adik, ya, kebetulan ada pertanyaan nih Pak Adik. Wah, ini dari ya, adik mahasiswa kita nih Pak. ya, silakan. Namanya Yovensius di chat itu katanya bagaimana cara mengidentifikasi apakah peralatan tadi memenuhi kriteria segitiga api seperti itu Pak. Ya, Pak Yovensius ya. Ya, mahasiswa nih Pak. Ya. Oh ya, Mas Yovensius ya. Ya, Jadi orang Yovensius. ini, ya, orang Medan ya. Mana suaranya? Mana? Saya Yovensius. Pak, Iya, Orang silakan. Medan ya. iya Pak, benar Pak. Ya, ini kita banyak inspektor. Saya kebetulan kerja ya di Harbor Energy. Banyak inspektor kita orang Medan nih. Saya lihat Anda Nah, bakal jadi inspektor ini ujungnya. wah, amin Pak.
Ya, Nggak ada diaminkan yo. ya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi apakah peralatan memenuhi kriteria segitiga api? Ya, ini kan yang kita bahas dengan apa namanya peralatan IX tadi ya. Jadi sebenarnya akan ada di apa namanya di slide yang terkait dengan peralatan IX ya. Tapi prinsipnya identifikasi itu hanya jadi proven ya kalau peralatan itu tersertifikasi. Nah, gitu ya. Tadi saya sudah ngomong kompleks ya. Jadi peralatannya pun harus tersertifikasi. Ya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasinya? Dengan melihat sertifikasi peralatan. Ya. Gitu ya. Oke, yo masih dengar. Yo Vensius. Oke. Oke, sepertinya dilanjutkan Pak. Ya, dengan melihat dari sertifikasi peralatan. Ini sebenarnya next slide ini menjawab pertanyaannya. Jadi, apakah setelah dengan melihat sertifikasi cukup? Nah, ini next slide-nya ini menjawab pertanyaan. Tapi saya juga ada pertanyaan sedikit. Boleh Pak Adik izin? Ya, silakan, Izin silakan. Pak, izin Pak. Ya. Ya, yo gimana? Eh, Silakan yo dulu. Pak, saya mohon maaf Pak. Tadi layar saya tiba-tiba ke menu ini Pak. Apa pendesain layarnya nih Pak. Jadi ada coretan-coretan di situ Pak. Saya mohon maaf Pak. Iya. Oke. Ya, tetap lulus, nggak masalah, tetap lulus. Saya Ya, minta tidak maaf ya, Pak. masalah yo ya. Ya. Ini Baik, saya Pak. Terima kasih, sedikit Pak. bertanya Pak mengenai hierarchy of control ini Pak Dik. Ya. Kebetulan baru-baru ini kan kita sama-sama mendengar itu ada sejenis kejadian di kalau nggak salah di Jakarta Utara Pak Dik ya yang kebakaran kilang Pertamina di Jakarta Utara itu. Ya. Itu sebenarnya yang apakah kejadian kebakaran tadi itu karena kan tidak terlalu ditampilkan di mana itu namanya di media bahwa apa penyebab secara teknisnya. Jadi saya pikir apakah penyebab secara teknisnya hampir mirip seperti ada sejenis apa yang juga dihilangkan seperti itu Pak Adik ya? Atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Kalau boleh, mungkin Pak Adik sudah pernah menganalisisnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi di Pelumpang itu kan, di Pelumpang Ya maksudnya. di Pelumpang. Nah, di Pelumpang itu apa namanya apa agak sulit kita apa namanya menyampaikannya lah ya kalau di Pelumpang Ya. itu ya. Tapi saya bicara yang di Balongan atau di Cilacap nih ya. Jadi Oh iya di sana. kebetulan dapat sharing dari mungkin kan ada dosen dari ITB juga ya, dari Prof Joro yang kebetulan beliau ahlinya petir, terus saya dapat sharing dari timnya. Iya betul. Memang itu karena yang dua case itu karena sambaran petir ya, dua-duanya karena sambaran petir. Yang di Balongan itu direct strike Pak. Jadi petirnya itu nyamber tangki. Nah, kalau di laut ya, kemudian ada namanya induksi. Kalau harus ada nggak arus, terus ada induksi kayak ada petir terus mobil kita wing gitu kan. Iya. Ada induksi. Nah, induksi itu jika sistem groundingnya nggak baik atau ada dua perbedaan tahanan gitu ya, itu bisa menimbulkan spark. Ya, nah itu juga bagian dari ignition control sebetulnya ya. Jadi ignition control ini di peralatan IX ya kita sebutkan instalasi juga termasuk dari IX itu. Jadi dari apa namanya? Saya suka ngomongnya IX ya. IX itu singkatan dari exclusion protected ya. Nah, itu juga jadi concern yang kritikal dan krusial ya untuk memaintain integriti dari sebuah peralatan. Gitu.
Kalau penumpang itu saya nggak tahu lah ya, nggak komen ya. Nggak terlalu mau komen, Pak. Ya, Ya, siap, Pak. gitu ya. Oke, Pak. Ya, siap. Kita lanjut. Ada lagi pertanyaan, Pak. Ini satu lagi, Pak. Waduh, ini saya senang nih, Pak. Pak. Ya. Wah, ini juga Ini yang ada senang lanjutnya ini ya. ah, kalau ini mahasiswa Pak Ola Mas Ramon Sinaga. Wah, orang Medan lagi nih, Pak. Ya, ini calon inspektor selanjutnya ini, makanya saya bilang. Amin. Jadi bertanyanya tentang ada tentang tertentu apakah ada kesalahan yang terjadi dalam proses klarifikasi area berbahaya. Jadi contoh-contoh kira-kira kesalahan Pak ya ketika kita mengklarifikasi area-area berbahaya. Mungkin seperti yang Bapak jelaskan tadi Pak. Pak Adik ya. Silakan Pak Adik. Ya, apakah ada tantangan tertentu atau kesalahan yang terjadi dalam proses klasifikasi area berbahaya? Ini klasifikasinya ya. Ya, jadi pendefinisian klasifikasi ini, nah namanya product engineering itu selalu dari based on knowledge dan experience. Ya, ini kita harus sadari nih, namanya product engineering itu berdasarkan knowledge seseorang dan experience. Ya, jadi apakah kesalahan itu bisa terjadi? Sangat bisa. Dari pengklasifikasian ini sangat bisa. Ya, nanti saya tunjukin beberapa contoh dari definisi dari cara mendefine hazardous area klasifikasi yang nggak tepat, ya, yang nggak tepat. Ya, itu sangat bisa itu. Ya, ya. Tantangannya apa? Tantangannya ya apa namanya? Apa itu bahasanya ini? Tantangannya yang kita sebagai engineer ya harus lengkap belajarnya gitu ya. Dokumennya kan dokumennya itu tuh satu itu dokumennya. Katakanlah pakai AI 15 atau pakai API 500 misalnya ya. Nah, dibaca yang lengkap, jangan salah ya. Kadang-kadang ada yang baca salah terus pakai asumsi sehingga apa? Kita menentukan schedule-nya itu salah. Ketika salah menentukan schedule, impact-nya apa? Impact-nya itu yang menentukan schedule orang proses safety namanya Pak ya sekarang ya. Impact-nya apa? Kita orang electrical instrument ini akan memilih equipment yang salah. Nah, itu yang coba kita hindari gitu ya. Itu satu caranya. Yang kedua ya kalau di engineering itu ada namanya proses prepare, review, check, ya, approval ya. Jadi ada proses review bertingkat itu untuk mengurangi kesalahannya ya. Asal jangan tanda tangan lah, asal jangan hanya tanda tangan tapi juga di review ya. Itu ya. Nanti saya Ya, Pak. ya, Makasih, Pak. ya saya elaborate pertanyaannya di next slide ini ya. Nah, jadi cara kita di engineering bekerjanya begini ya. Jadi kalau suatu saat dari adik-adik mahasiswa ini bekerja terus kerja di engineering kebetulan di oil and gas industri gitu ya. Ini proses cara menentukan cara mengontrol ignition ya. Dari mulai engineeringnya pada waktu membuat dokumen maksudnya ya, sampai pemilihan, sampai instalasi ya. Kan instalasi juga engineering ya, construction engineering namanya. Ya kan? Sampai verifikasi testing dan regular maintenance inspection. Regular maintenance inspection juga engineering ya kan namanya reliability engineering gitu ya. Ya. Nomor satu ini schedule dulu tadi saya sampaikan ya bahwa dulu schedule dibikin oleh electrical engineer ya, bukan instrumen ya, electrical. Nah, tapi sejak
2008 dan seterusnya diambil oleh proses safety. Ya. Ini cara orang proses safety kerja nih. Ya, kira-kira beginilah. Apakah gasnya ini cukup kan? Terus ya, apakah punya kemungkinan rilis? Ya, kalau nggak punya ya non hazardous ya. Apakah misalnya instrumen air kompresor ya, kalau udara kompresor walaupun bertekanan ya nggak menghasilkan fuel ya, berarti dia non hazardous ya. Kemudian katakanlah diesel engine. Nah, saya kasih gambaran sedikit ya. Diesel engine misalnya, ada fuelnya. Fuelnya apa tapi? Diesel fuel. Diesel fuel itu apa namanya? Flash point-nya tinggi dia, di atas 38. Berarti oh ini nggak dikonsider sebagai flammable kelas 1 ya. Jadi tidak dikonsider sebagai hazardous area. Itulah kira-kira ya. Jadi tadi kita udah bahas flash point dan seterusnya, itu penting untuk ini. Makanya diesel engine tidak dikonsider sebagai hazardous area. Tapi kalau gas engine, nah kalau gas kemungkinan rilis terus flammable-nya itu bisa didefinisikan ya. Kemudian ada tadi kita sebut ada zone 0, zone 1, zone 2 itu dia menyebut zone itu continuous lah ya. Jadi continuous itu gasnya ada terus rilis terus Pak. Ya. Dan dalam waktu yang panjang ya. Kalau primary atau apa namanya? Kalau bahasa lainnya likely to occur ya atau sering terjadi di normal operasi gitu ya. Itu disebut zone 1. Contohnya apa? Misalnya ventive ya, ada gas buang kecil-kecil yang dirilis gitu kan. Atau di diesel fuel tank kan ada diesel fuel tank kan nggak ditutup rapat kan, ada ventingnya itu kan. Nah, di ventingnya itu ya sering ada gas yang keluar sedikit. Nah, itu juga kadang bisa dikategorikan sebagai zone ya, area zone juga. Tapi kalau yang ini zone 2, kalau di venting yang ventingnya itu gas gitu, itu zone 1. Likely to occur, kalau secondary itu unlikely to occur. Jadi terjadi hanya ketika abnormal kondisi ya. Ini penting ini ya, kita ketika menentukan zone 0, zone 1, zone 2. Kenapa? Karena impact-nya cost ya. Engineering itu diperlukan untuk mengurangi cost ya. Jadi kalau engineering mahal, jangan jadi engineer, nggak perlu engineering kita, langsung sikat ya kan. Ya, nah ini cara orang proses ya. Terus kemudian apa ada yang bisa dimodif nggak ya untuk meminimasi rilis ya. Terus kemudian rate release-nya berapa ketika normal operasi ya. Kemudian apakah hazardous area ini perlu di-extend atau tidak ya. Jadi ini orang proses safety lah yang bekerja di sini ya. Kita nggak usah bahas terlalu jauh. Tapi intinya apa namanya proses safety ya yang bertugas membuat schedule berdasarkan pertimbangan ini ya. Nanti saya kasih contoh bukti apa contoh-contoh tabel yang dibikin proses safety itu. Ya. Nah, ini orang kita ini, orang electrical instrumen nih ya. Jadi ketika area klasifikasinya jadi ya. Ini area klasifikasinya jadi, maka electrical instrument engineer ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Ketika equipmentnya berada di area hazardous area tadi, maka harus memilih appropriate explosion protected. Jadi dipilih jenis peralatan yang cocok ya. Dari mana taunya? Nah, tadi sudah saya jawab ya. Sertifikat ya, harus melihat sertifikatnya. Ya. Tanpa sertifikat itu hoak ya, hoak membangun ya, tapi hoak lah ya, jadi nggak bisa dipakai. Ya. Kemudian untuk menghindari kesalahan, tadi sudah saya sampaikan juga ya. Tidak apa namanya integrity dari EX equipment ini nggak melulu dari pemilihan ya. Tadi Pak siapa yang nanya? Pak Sinaga atau siapa tuh satunya ya? Jadi harus betul instalasinya juga harus betul ya. Nanti di akhir itu harus saya tampilkan beberapa foto yang melibatkan kesalahan-kesalahan itu ya. Kemudian
juga harus diverifikasi di akhir. Jadi orang menginstalasi harus diverifikasi oleh orang yang lain. Ya, juga harus di maintain, ya, juga harus di maintain, juga harus di re-inspection, ya, atau ini sebutnya authorized modification. Jadi intinya harus diverifikasi terus, ya, yang berhubungan dengan semuanya sertifikat dan harus terupdate di dosier, ya, di dokumentasi lah intinya begitu. Gitu ya. Jadi kalau ada maintenance terus ada modifikasi ya harus diperbaiki, ya. Terus harus terdokumentasi, masukkan lagi ke dosier. Apa contohnya? Misalnya motor rusak. Nah, motor rusak kan nggak harus kita apa namanya ganti, ya, bisa kita repair, kita rewinding misalnya kalau electrical, ya, di rewinding. Nah, siapa yang nge-rewinding? Orang yang punya license, ya, untuk merepair peralatan EX, ya. Jadi di overall di repair di tempat yang betul, kemudian terdokumentasi sehingga kita tahu integriti dari equipment itu, ya. Jadi ini tugas engineer itu electrical engineer, design engineer. Nah, itu sampai selection dari appropriate explosion protected, ya. Instalasi ini orang construction, ya. Commissioning testing ini orang commissioning, ya. Nanti teman-teman mau pilih di posisi mana, nah, ini lowongan-lowongannya banyak nih, ya. Ya. Terus inspektor tadi di mana? Ya, inspektor tadi di bagian verifikasi, ya.